Wah, ada yang lagi anjing hidung gue di sini mah bangsat. Wah, ada yang lagi rame nih. Guys, maaf banget kalau gue ngomongnya balelo karena gue baru pertama kali speak up dengan berdiri seperti ini. Enggak juga sih anjing, lu gue bohong ya Adens ya. Dan maaf banget untuk settingannya masih belum baik gitu bro. Di sini ada lighting yang berwarna-warna dan di atas itu ada lampu neon kamar gua dan ya gue gak punya softbox. Harusnya di sini kita tambahin softbox. Jadi gua ini nggak warna ini doang gitu bro. Jadi gua ada putih, cahaya putihnya seperti itulah. Pokoknya kalian kalau mau tahu soal lighting langsung aja kunjungi channel Proyonion anjing. Nah, di sini gue cuma pengen bahas tentang algoritma YouTube. Kalau kalian ngikutin YouTube dari zaman dulu sampai sekarang, kalian pasti tahu lah perbedaan algoritma YouTube yang dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa. Dan sekarang banyak banget juga YouTuber gede yang keluar dari YouTube. Ya, salah satunya ada Skinny Indonesian 24. Yang kedua ada Filthy Frank. TV Filthy Frank itu panutan gua. Ya itu panutan gua gitu bro, dan gua malah sangka plagiat Erik, padahal gua ngikutin TV Filthy Frank gitu anjing. Tapi kalau dari gaya sih gua hampir mirip dengan Eric Olim ya, rambut yang dulunya Eric Olim juga rambutnya seperti ini, terus pakai anting, tapi gua ikutinnya Korea anjing. Kiblat fashion gue itu dari Korea bro. Ya malah kemana-mana ya anjingnya. Ini gue pengen ngebahas doang algoritma YouTube. Nah untuk algoritma YouTube yang sekarang nih, misalkan kalian nonton gua nih, nanti kalian back ke home kan, ke beranda YouTube, nanti munculnya bakal gua lagi. Jadi sistem YouTube zaman sekarang itu, kalau kalian sudah ngeklik video itu, nanti kalau di beranda kalian bakal muncul channel itu lagi gitu bro. Ngerti gak sih? Gue gak jago gitu bro untuk speak up seperti ini. ngejelasin gak jago gitu bro. Untuk kalian yang pengen lebih jelasnya tentang ini, langsung ke channel lain aja, karena di sini gue cuman pengen ngebahas juga tapi gue culun gitu bro, gak bisa ngebacot ya. Ya, intinya seperti itu. Kalau kalian ngeklik video gua, nanti kalau kalian scroll YouTube lagi di beranda, bakal ada muncul video gua lagi. Jadi YouTube tuh pikirannya seperti ini gitu bro. Wah, ini orang nonton channel ini terus nih, kayaknya suka nih, nontonnya sampai habis nih. Kasih lagi deh konten ini. Kenapa orang beramai-ramai keluar dari YouTube? Gak beramai-ramai juga sih, ada beberapa orang yang keluar dari YouTube karena sekarang karya itu sudah tidak ada artinya gitu bro. Sekarang kita lihat dulu channelnya Eric Olim, dan sekarang channelnya si Eric Olim kontennya pada bagus gitu bro. Untuk editannya semuanya bagus gitu bro, niat. Dan ada video yang editor berkelas versi Eric Olim kalau gak salah itu neon bohongan, diedit gitu bro, diedit itu kayak gitu, dan itu sangat-sangat niat. Tapi viewsnya gimana coba? Viewsnya sekarang 300.000 doang deh, 400.000 kok kalau sekarang, nggak tahu juga sih. Jadi sekarang di Indonesia itu karya sudah tidak dihargai oleh penonton Indonesia tersebut. Nah kebanyakan orang Indonesia tuh sekarang nontonnya konten-konten berbagi, konten-konten pamer kekayaan gitu bro. Ya kita lihat aja lah, banyak lah bro. Sekarang gak usah disebutin siapa-siapanya, banyak banget sekarang YouTuber yang memamerkan kekayaan. Mungkin kiblat memamerkan kekayaan itu dari Atta ya kalau nggak salah, karena si Atta tuh pamer-pamer mobil. Alhamdulillah kebeli BMW i8, alhamdulillah kebeli Lamborghini anjing. Mungkin orang-orang itu kiblatnya ke si Atta gitu bro, karena temen gue juga ya si Akbar itu kayaknya editannya kiblatnya ke si Atta, soalnya banyak banget cutscene yang nggak perlu dimasukin malah dimasukin ke video tersebut. Maaf ya bro, seperti ini nih. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Padahal menurut gua nih ya, ini menurut gua, gak tahu tuh kalian, ganggu bro, pakai cutscene seperti itu ganggu menurut gua. Nah itu kan awal mulanya siapa? Si Atta. Ini malah merembet kemana-mana ya. Ya kalian sambil ngopi, sambil apalah ya ngedengerinnya, karena ini gue gak bakal lama juga sih, paling 20 menit ya. Lama anjing segitu mah, karena banyak banget subscriber gue yang ngomen, sebentar amat katanya upload, menitnya cuman sebentar ya. Kemarin gue cuma 22 detik yang pinggal cemburu anjing. Sekarang yang ketiga tentang berbagi tapi disorot, tapi di videoin, tapi di konten soal berbagi itu banyak banget sekarang di Indonesia ya, seperti Baim Wong, terus hobi makan kalau nggak salah, dan masih banyak lagi. Dan itu orang yang mau dibagi duit itu harus menangis dulu baru kalian dikasih duit. Sama halnya seperti prank ojol lah bro, prank ojol cancel, terus kalian harus bikin ojol itu nangis lagi, setelah nangis kalian kasih duit ya. Nggak ada jauhnya lah, seperti itulah pokoknya, bikin menangis dulu baru dikasih duit. Itu namanya caper, cari perhatian. Nggak tahu juga sih itu ikhlas atau enggak berbaginya, nggak tahu juga sih ya. Intinya seperti itulah. Sekarang algoritma YouTube itu udah hancur guys, seperti dulu.
sekarang tombol subscribe itu udah nggak ada artinya gitu bro di YouTube. Makanya sekarang youtuber pada suruh kalian klik lonceng agar youtuber tersebut kalau upload video baru bakal ada notifikasinya di HP kalian. Misalkan kalian lagi Facebookan nih, wah ada konten baru nih dari Aden Sandika, klik. Jadi untuk kalian yang belum klik tombol lonceng, langsung aja klik tombol loncengnya di bawah ini, oke? Tadi gue udah bahas belum sih channel gue 26.000 subscriber, udah dibahas belum sih, itu lupa ya gue. Ya, gue juga youtuber lumayan lama gitu bro, dari tahun 2015, dan itu gue punya channel, bukan channel ini ya, channel yang itu udah dijual, subscribernya udah 26.000, dan itu gue butuh duit, gue jual 7 juta kalau nggak salah ke temen gue, sekarang jadi temen gue, Afrizal. Dia punya channel juga namanya ini, gue lupa namanya apa anjing, lupa lah. Ya intinya terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video kali ini. Gue cuman pengen ngebacot aja, dan ya maaf banget kalau garing di sini gitu bro, gue cuman ngebacot ya. Bagi kalian yang bang, mana konten yang lucu-lucunya bang, mana konten sketsanya mana woi, sorry bro, sekarang udah gak ada kameramen gitu bro. Ini juga gue pakai tripod, beli tripod, gue udah gak punya kameramen lagi gara-gara kameramennya udah pada pulang gitu bro. Jadi gue sekarang cuman bisa ngebacot-bacot doang paling, atau reaction, atau meskipun gue bikin sketsa, gue gak kayak dulu gitu bro, di zoom in muka gua terus digini-gini, nggak bakal gitu. Paling gue flat gitu bro, pakai tripod gue bikin sketsanya. Jadi maafkan gitu bro, dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton gua sampai saat ini gitu bro, sampai dari bini gue belum hamil, sekarang udah hamil 1 bulan, dan doain aja. Oke guys, mungkin segitu videonya. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan di subscribe ke channel ini, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng. Sekarang gue bakal nambahin klik tombol lonceng ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi kalau gue upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @adensandika. Mungkin segitu aja videonya, see you next video. Bener sih, gue harus keluar dari YouTube sih, gue nggak naik pikiran gue seperti ini sih anjing.